Didukung oleh Presiden Prabowo Subianto minta kepala daerah larang anak sekolah menyambut presiden di pinggir jalan. Pemerintah himbau seluruh kepala daerah antisipasi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Kabar Merah Putih edisi Rabu 19 November 2025 hadir menjumpai Anda. Sejumlah kabar penting dan menarik mengenai kebijakan dari Presiden Prabowo Subianto dan jajaran kabinetnya akan kami hadirkan untuk Anda. Saya Fahada Indi selama 1 jam ke depan akan menemani Anda dan pemirsa, inilah kabar Merah Putih selengkapnya. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto hari ini meresmikan jembatan Kabanaran di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Terima kasih. Selanjutnya pernyataan peresmian dan prosesi penekanan tombol sirine serta Jembatan Kabanaran memiliki panjang 2,3 km yang menghubungkan Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulon Progo. Jembatan ini membentang di sisi pantai Laut Selatan. Dalam sambutannya, Prabowo terkesan dengan desain dari jembatan Kabanaran ini. Ia pun meminta Pemda setempat dan masyarakat untuk menjaga infrastruktur yang telah dibangun. Selain meresmikan jembatan Kabanaran, Presiden Prabowo Subianto juga meresmikan infrastruktur lain di beberapa wilayah, yakni Jembatan Sungai Sambas Besar Kalimantan Barat, Flyover Canguk Jawa Tengah, Underpass Gatot Subroto Sumatera Utara, dan Underpass Joglo, Jawa Tengah. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih atas sambutan yang ia terima dari masyarakat, terutama anak sekolah. Namun pemirsa, Presiden kemudian meminta kepada seluruh kepala daerah agar melarang anak sekolah menyambut Presiden di pinggir jalan. Prabowo merasa kasihan kepada anak-anak sekolah yang menunggu lama di bawah terik matahari. Tadi saya mendarat dan perjalanan ke sini, terima kasih saya disambut oleh rakyat dan banyak anak-anak sekolah. Saya terkesan, tapi saya kasihan juga mereka berdiri lama di panas. Sehingga saya minta Sekretaris Kabinet nanti tolong dibuat surat ke semua bupati, wali kota, kalau seandainya saya kunjungan kerja, mohon anak-anak sekolah tidak perlu nyambut saya di pinggir jalan. Biarlah mereka di sekolah masing-masing. Kalau mereka mau lihat bisa mungkin dari TV, dan kalau saya mau periksa, saya akan masuk ke ruang kelas saja. Daripada saya paham, dan memang kalau memang tidak terlalu panas atau tidak terlalu lama, mereka menunggu, saya juga tidak ada masalah. Saya senang melihat mereka. Tiap kali saya lihat wajah-wajah rakyat, wajah-wajah anak-anak, itu saya juga tambah semangat, saya tambah muda. Karena energi dari mereka. Tapi saya kasihan kalau mereka tunggu lama di panas terik matahari, dan ini juga saya khawatir nanti bisa mengurangi waktu jam sekolah mereka. Tapi saya sangat terkesan, saya sangat terharu atas sambutan-sambutan itu. Hanya saya berpikir kasihan kalau mereka terlalu lama menunggu, dan kadang-kadang
konvoi saya lajunya cepat sehingga saya nggak ada waktu untuk berdiri menyambut mereka. Ya, jadi ini saya mohon para bupati untuk selanjutnya, dan untuk bupati di seluruh Indonesia, wali kota, kalau saya datang tidak perlu anak-anak sekolah untuk dikerahkan. Dan sebelumnya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meresmikan Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia di Solo, Jawa Tengah. Presiden mengatakan peresmian rumah sakit ini penting untuk dilakukan sebagai komitmen negara dalam menjalankan kewajibannya memberi pelayanan kepada masyarakat. Operasional Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia ini pemirsa di bawah Kementerian Kesehatan. Rumah sakit yang dibangun dengan dana hibah 417,3 miliar sudah menerima pasien. Pelayanan kesehatan adalah salah satu kewajiban negara. Negara yang berhasil mampu memberi pelayanan kesehatan yang layak untuk seluruh rakyat Indonesia. Karena itu inisiatif seperti ini adalah sangat penting. Saya dapat laporan rumah sakit ini memiliki peralatan mungkin yang tercanggih di seluruh Indonesia. Saya dapat laporan hanya ada 4 rumah sakit di Indonesia yang memiliki peralatan secanggih ini. Dan di Jawa Tengah ini satu-satunya. Demikian. Jadi ini sesuatu. Dan saya sebetulnya sudah alokasi dan sudah instruksikan Menteri Kesehatan untuk segera membangun 66 rumah sakit baru, dan sudah mulai dibangun. Tapi saya minta bahwa 66 ini diupayakan tidak kalah dengan standar rumah sakit ini. Menteri Kesehatan bisa ya? Bisa dulu jawabnya kan. Tapi saya juga memberitahu ke Menteri Kesehatan bahwa saya menghendaki tiap kabupaten kota memiliki rumah sakit yang canggih seperti ini. Dalam 4 tahun yang akan datang kita akan berusaha mencapai itu. Kita berusaha, tapi yang jelas saya akan alokasikan biaya yang cukup besar untuk pelayanan kesehatan. Dengan fasilitas ini kita berharap menjadi benchmark, menjadi tolok ukur, kita bisa mengurangi fatalitas, mempercepat akses, dan menjadi pusat inovasi, edukasi, dan riset. Saya kira ini akan memberi harapan baru bagi pasien jantung, tidak usah jauh-jauh berobat ke luar negeri. Kita punya fasilitas yang bagus, yang terbaik, dan kita akan mengejar pelayanan kesehatan yang terbaik yang mampu kita berikan. Dan sekali lagi saya terima kasih. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto Selasa siang kemarin menerima kunjungan Michael Bloomberg di Istana Kepresidenan. Salah satu fokus utama pertemuan adalah peningkatan kualitas SDM Indonesia, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan sanitasi. Michael Bloomberg
turut berbagi pengalaman terkait kebijakan kesehatan publik saat menjabat sebagai wali kota New York. Selain isu SDM, pertemuan juga membahas peluang kerjasama antara Bloomberg dan Danantara. Kali ini kan menunjukkan pertemuan waktu itu Bapak Presiden di New York juga, waktu itu juga saya mendampingi Bapak Presiden juga ketemu juga dengan Michael Bloomberg. Jadi ini adalah pertemuan Bapak Presiden mengundang Michael Bloomberg untuk datang ke Indonesia, dan beliau datang ke Indonesia dalam rangka kemudian akan menuju Singapura gitu. Nah, jadi ini tahap awal dan memang kerjasamanya ini mungkin akan lebih banyak dengan Danantara. Bapak Presiden dalam menerima tamu dari luar negeri, dari Bloomberg tadi, diskusi seputar ekonomi, investasi, dan juga adalah bagaimana melakukan peningkatan nilai tambah, hilirisasi. Mendagri Tito Karnavian menginstruksikan seluruh kepala daerah di Indonesia untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan juga tanah longsor, pemirsa. Kami akan hadirkan kabar selengkapnya untuk Anda usai jeda pariwara berikut ini. Terima kasih Anda kembali di Kabar Merah Putih. Pemirsa, tim SAR gabungan pada Rabu siang menemukan 2 korban longsor di Cilacap, Jawa Tengah. Upaya pencarian korban longsor di Cibenying, Majenang, Cilacap, Jawa Tengah pada hari ke-7 ini berhasil menemukan sebanyak 2 korban. Korban longsor yang ditemukan ini, pemirsa, berjenis kelamin perempuan, yakni atas nama Nina Puspita yang berusia 44 tahun. Kemudian Januar berusia 15 tahun. Korban ditemukan di Dusun Tarukahan. Tim SAR gabungan juga masih terus melakukan pencarian terhadap 3 korban lainnya yang hingga saat ini belum ditemukan. Ya memang kalau dilihat ini kan. Kita ke Cilacap, Jawa Tengah, pemirsa, untuk mengetahui perkembangan dari pencarian korban tanah longsor di hari terakhir hari ini. Ada rekan Ian Sutriana yang siap memberikan laporan terkininya untuk Anda. Ian, silakan kondisi terkini di Cilacap, Jawa Tengah. Iya, Indi dan pemirsa TV One yang ada di rumah, bahwa saat ini saya berada di lokasi longsor yang terjadi di Majenang, Cilacap, Jawa Tengah. Untuk update kali ini bahwa memang tadi sekitar pukul 11 dan 12 siang tadi telah ditemukan 2 korban longsor yang berada di area B1 dan B2. Area B1 dan B2 ini merupakan berada di Dusun Tarukahan. Dan untuk data 2 korban ini atas nama Nina Puspita berusia 44 tahun dan Januar berusia 15 tahun. Untuk kedua jenazah pun dievakuasi oleh tim SAR gabungan dan dibawa langsung ke Rumah Sakit Umum Daerah Majenang. Dan untuk saat ini proses evakuasi terus dilakukan oleh tim SAR gabungan dari TNI, Polri, Basarnas, BPBD, dan relawan serta warga yang berada di sekitar lokasi longsor. Tadi sekitar pukul 11 memang sempat terhenti karena memang hujan kembali turun di wilayah Desa Cibenying ini. Namun alhamdulillah setengah jam setelah itu hujan kembali reda dan proses evakuasi atau proses pencarian terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Dan pada hari ini pun tim SAR gabungan terfokus di 3 titik. Namun update pada hari ini tim SAR gabungan karena memang 1 korban di B2 sudah ditemukan, tim SAR terfokus di 2 titik, yaitu di B1 dan A1 yang ada di Cibuyut dan B2 yang ada di Tarukahan. Ini. Baik, bagaimana dengan rencana pencarian pada hari ini? Sampai kapan pencarian akan dilakukan? Ya, untuk pencarian korban longsor ini
hari ini hari ke-7, namun informasi yang saya dapat memang ada penambahan durasi di pencarian, namun hal itu harus menunggu hasil evaluasi dari tim SAR gabungan dari BPBD, Basarnas, TNI Polri pada hari ini akan melakukan mendekati atau menemui para korban yang belum ditemukan, keluarga korban yang belum ditemukan, dan informasi yang saya dapat bahwa memang ada kemungkinan untuk durasi atau pencarian korban akan dilanjutkan kembali selama 3 hari ini. Baik, Ian Sutriana mengabarkan langsung dari Cilacap, Jawa Tengah. Selanjutnya pemirsa, kita akan bergeser ke wilayah Banjarnegara di mana tim SAR gabungan melanjutkan pencarian korban hilang pasca bencana tanah longsor di Dusun Situkung, Kecamatan Pandanarum di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Duka dan harapan mengiringi upaya tim SAR gabungan. Hari ini merupakan hari keempat pasca longsor Banjarnegara dan terdata ada 26 orang yang masih belum ditemukan. Sebanyak 6 anjing pelacak milik Basarnas dan Polri dikerahkan ke lokasi pencarian untuk mengendus keberadaan para korban yang hilang. Sejauh ini proses pencarian terkendala dengan kondisi medan tanah yang masih labil, rawan longsor susulan. Karenanya pemirsa, operasi pencarian dijalankan dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan tim SAR dan para relawan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menginstruksikan seluruh kepala daerah di Indonesia untuk bisa mengantisipasi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor. Memasuki musim hujan, pemirsa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan arahan kepada para kepala daerah di Indonesia melalui Zoom meeting di kantor Kemendagri Jakarta. Dalam arahannya itu, Tito menjelaskan jika curah hujan mulai bulan November, Desember hingga Januari mendatang diprediksi akan mulai tinggi, terutama untuk provinsi-provinsi yang berada di wilayah selatan. Belajar dari bencana yang terjadi di Cilacap dan Banjarnegara, Tito meminta para kepala daerah untuk menginventarisasi titik-titik rawan longsor ataupun banjir, mengingat kondisi curah hujan yang cukup tinggi belakangan terakhir. Tadi sudah disampaikan oleh tim, kalau perlu ada usulan Kementerian PU, kita silakan oleh kepala daerah. Kalau November, Desember, Januari ini diperkirakan daerah selatan, yaitu mulai dari Bengkulu, Sumatera bagian selatan, Jawa, Bali, NTB, NTT, selatannya Maluku sampai selatannya Papua, diperkirakan curah hujan tinggi. Nah, yang kami perlu di samping mengingatkan kepada teman-teman di daerah tadi, yang perlu mendapat perhatian khusus adalah Jawa dan Bali. Kenapa? Karena penduduknya besar. Kalau terjadi longsor di tanah kosong nggak apa-apa, tapi kalau terjadi longsor di daerah pemukiman itu rawan. Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan para pedagang thrifting dari berbagai daerah. Kabarnya usai jeda, tetap di Kabar Merah Putih. Pemirsa, Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan pedagang thrifting dari berbagai daerah. Dalam rapat ini membahas larangan thrifting yang dianggap merugikan industri tekstil lokal. Menurut para pedagang, thrifting yang beredar di Indonesia justru tidak merugikan UMKM lokal, melainkan barang impor asal Cina.
Para pedagang thrifting pun berharap thrifting di Indonesia dapat dilegalkan atau adanya barang larangan terbatas atau dengan kuota. Mereka juga menyampaikan siap membayar pajak. Selain itu, mereka juga meminta pemerintah untuk memberikan solusi dan penjelasan atas larangan thrifting, apakah pelaku impor atau pedagang yang dilarang. Menampung aspirasi masyarakat secara langsung dan tidak langsung, kemudian menghimpun dan menelaah aspirasi masyarakat menjadi penyangkapa. Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo mengakui institusinya terus-menerus berbenah untuk mendorong akselerasi reformasi Polri. Sesungguhnya ada di Mahkamah Agung sesungguhnya. Hal ini terungkap dalam rapat dengar pendapat atau RDP bersama Komisi 3 DPR RI. Polri juga telah membentuk tim percepatan reformasi untuk menanggapi setiap tuntutan masyarakat terhadap lembaganya. Melaksanakan riset terkait menyangkut masalah permasalahan Polri juga sudah. Wakapolri juga menjabarkan bahwa sejak awal tahun 2025 Polri telah mendeteksi dan mengkonstruksi kinerja kepolisian untuk meningkatkan kualitas. Yang ada di Mahkamah Agung maupun di pengadilan. Tercatat ada tahap 1 sebanyak Pak Mahfud, Bu Dewi, satu lagi ya, ya Pandang. Aset nggak ada apa-apanya. Gitu. Jadi itu upaya saja, tapi how to deliver dan siapa yang menyampaikan itu ada di sampaikan bahwa permasalahan Polri sebenarnya sudah kami mapping di akhir dan di awal 2025. Kenapa kami mapping seperti itu? Kami melihat bahwa terjadi suatu fenomena police brutality yang cukup signifikan. Kemudian terjadi public complaint yang cukup banyak. Sehingga di awal Januari kami sudah mendeteksi dan melakukan evaluasi. Ini kenapa police brutality khususnya penggunaan senjata api yang sangat berlebihan, yang mengakibatkan anggota polisi meninggal dunia, yang mengakibatkan masyarakat meninggal dunia, terjadi di Solok Selatan, terjadi di Bangka Belitung, terjadi di Semarang, terjadi di Papua Barat, terjadi di Sulawesi Selatan, dan terjadi di beberapa wilayah. Termasuk public complaint. Public complaint juga yang mengakibatkan masyarakat meninggal dunia terjadi di Banten dan hampir di semua wilayah. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di wilayah juga kami melihat bagaimana seorang Kapolres juga melakukan penyimpangan-penyimpangan. Menteri Pertahanan dan Menteri Luar Negeri melakukan pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Jepang Indonesia. Baik Indonesia maupun Jepang sepakat untuk melakukan kerjasama bilateral kedua negara. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin dan Menteri Luar Negeri Sugiono melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Jepang Motegi Toshimitsu dan Menteri Pertahanan Jepang Koizumi Shinjiro. Pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Jepang Indonesia ini digelar yang ketiga di Tokyo, Jepang. Keempat menteri menyambut baik dengan kembali diselenggarakannya pertemuan antara Menhan dan Menlu Jepang dan Indonesia. Baik Jepang maupun Indonesia merupakan mitra strategis yang komprehensif. Pertemuan keempat menteri membahas kerjasama keamanan dan pertahanan bilateral serta situasi regional. Keempat menteri juga menyambut baik atas perkembangan kerjasama di bidang keamanan maritim, termasuk pemberian kapal patroli dari Jepang ke Indonesia, sejak pertemuan yang disebutnya sebagai pertemuan 2+2 sebelumnya. Tak hanya itu, mereka juga menyambut baik kerjasama di bidang pelatihan bersama dan pertukaran sumber daya manusia antara kedua negara. Kerjasama di bidang alutsista dan teknologi pertahanan juga tak luput menjadi perhatian yang pernah ditandatangani pada pertemuan sebelumnya. MOU yang sudah kita laksanakan 2015 itu akan kita tingkatkan menjadi Defense Cooperation Agreement yang akan segera menjadi payung dari hubungan Indonesia dan Jepang di bidang kegiatan-kegiatan di bidang pertahanan. Yang kedua, kami juga sudah sepakat dengan Menteri Pertahanan Jepang untuk melaksanakan dialog strategis mulai dari tingkat menteri sampai kepada tingkat operasional
antara Indonesia dan Jepang. Juga kami Sementara itu, Menteri Luar Negeri Jepang Motegi menyatakan pertemuan ini semakin penting dalam upaya memperkuat dan mewujudkan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Kami bersepakat untuk membentuk satu tim kerjasama. Badan Teknologi Pertahanan atau Batekan Kementerian Pertahanan RI menggelar Forum Kemitraan Strategis bersama KNDS, sebuah perusahaan holding persenjataan Eropa yang berbasis di Prancis. Forum antara Indonesia dan KNDS ini, pemirsa, membahas berbagai pola kerjasama yang inovatif, strategis, dan kolaboratif. Wakil Menteri Pertahanan Doni Ermawan mengatakan bahwa forum ini diharapkan dapat menghasilkan sejumlah implementasi teknologi, terutama dalam bidang persenjataan yang mutakhir bagi negara. Menurutnya, peremajaan teknologi persenjataan merupakan hal sentral dalam pertahanan negara bersamaan dengan upaya memperkuat keterampilan para prajurit. Lanjuti kerjasama kita yang sudah dirintis oleh dua kepala negara dari Indonesia dan dari Perancis, ya. Betapa dekatnya hubungan kita, hubungan antara kepala negara. Demikian juga kita turunkan di Kementerian Pertahanan masing-masing, ya. Nah, di level ini kita intinya adalah untuk meningkatkan kemampuan kita, ya, kemampuan pertahanan kita, ya. Teknologi berkembang demikian cepat, ya, sehingga bagaimanapun juga kita harus mengikuti, ya. Pemirsa, Menko Bidang Pangan tegaskan peran penting ahli gizi dalam program MBG atau Makan Bergizi Gratis. Kabarnya usai jeda berikut ini tetap dalam program Kabar Merah Putih. Masih di Kabar Merah Putih, pemirsa, Satgas Penertiban Kawasan Hutan dan Tambang atau PKH Halilintar kembali meninjau tambang timah ilegal di Kabupaten Bangka Tengah. Peninjauan ini langsung dipimpin oleh Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin, Menteri SDM Bahlil Lahadalia, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Berlokasi di kawasan hutan Desa Nadi Besar, lahan persawitan ini diubah menjadi lokasi tambang-tambang timah liar yang sekaligus merupakan tambang pasir kuarsa. Adapun tim Satgas PKH mengamankan 12 ekskavator dan 2 buldozer atau total 14 alat berat beserta dengan 10 orang terduga pelaku. Total lahan yang berhasil diamankan mencapai 315,48 hektar dengan potensi kerugian negara diperkirakan menembus 12,9 triliun rupiah. Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin menyebut kegiatan ilegal ini selain merusak hutan produksi dan hutan lindung di sekitar wilayah operasi, juga mematikan ekonomi negara. Kita menemukan beberapa kegiatan-kegiatan ilegal yang mengarah kepada pelanggaran hukum yang akan kita tindak lanjuti baik secara hukum maupun secara administrasi. Saya kira Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menemui jajaran pengurus Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau Persagi. Pertemuan berlangsung di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan Jakarta dan membahas peran ahli gizi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Zulkifli Hasan menegaskan ahli gizi wajib dilibatkan dalam program MBG karena pemerintah membutuhkan keahlian mereka untuk mengukur keberhasilan program tersebut.
Peran ahli gizi juga dinilai penting pemirsa untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pola makan bergizi. Zulhas mengajak para ahli gizi untuk turut mengawasi dan memberi pemahaman tentang makanan yang layak dikonsumsi oleh anak-anak. Sekali lagi Bapak, terima kasih. Ya, Pak, sekali lagi Pak. MBG perlu profesi ahli gizi dalam penyelenggaraan prosesnya itu. Dua, kami tadi mengajak agar para ahli gizi untuk ikut mengawasi makanan dimanapun nih. Tadi kami diskusi, sekarang Indonesia tinggi sekali masyarakat yang kena penyakit gula atau gula tinggi. Bahkan ada anak-anak. Kita minta bareng-bareng nanti melakukan. Kita beralih ke kabar lainnya, pemirsa. Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri menekankan pentingnya penguatan kerjasama Selatan-Selatan serta kewaspadaan terhadap potensi gelembung teknologi kecerdasan buatan atau AI. Hal tersebut disampaikan Anindya Bakri dalam sesi diskusi panel bertajuk Making Global Business Work pada ajang Bloomberg Africa Business Summit di Johannesburg, Afrika Selatan. Dalam sesi itu, Anin membahas perkembangan AI yang dinilainya menawarkan peluang sekaligus risiko yang harus diantisipasi. Menurutnya, kecerdasan buatan bisa membuat sejumlah pekerjaan hilang, namun di sisi lain juga tercipta pekerjaan baru. Selain membahas AI, Ketua Umum Kadin Indonesia juga membahas hubungan kerjasama antara Indonesia dengan Afrika. Digitalization, especially with the AI, I think we need to also be a part of it and be also careful that there is a bubble coming from the West, like in the year of 2000, in the .com era. Again, I'm a believer in AI for sure, but the last thing we want is that we are implementing, we are a part of it, and the bubble bursts, and somehow it will affect a lot of countries. Pemirsa, kabar Merah Putih akan kembali dengan kabar mengenai Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri memusnahkan ladang ganja seluas 51,75 hektar di Kabupaten Gayo Lues, Aceh. Kabarnya usai jeda berikut ini. Masih di kabar Merah Putih, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto hari ini meresmikan jembatan Kabadaran di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Jembatan Kabadaran memiliki panjang 2,3 km yang menghubungkan Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulon Progo. Jembatan ini membentang di sisi pantai Laut Selatan. Dalam sambutannya, Prabowo terkesan dengan desain jembatan Kabadaran. Ia pun meminta Pemda setempat dan masyarakat untuk menjaga infrastruktur yang telah dibangun. Selain meresmikan jembatan Kabadaran, Presiden Prabowo juga meresmikan infrastruktur lainnya di beberapa wilayah, yakni Jembatan Sungai Sambas Besar, Kalimantan Barat, Flyover Caguk, Jawa Tengah, Underpass Gatot Subroto, Sumatera Utara, serta Underpass Joglo, Jawa Tengah. Presiden Prabowo Subianto mengucapkan terima kasih atas sambutan yang ia terima dari masyarakat, terutama anak sekolah. Namun pemirsa, Presiden kemudian meminta kepada seluruh kepala daerah agar melarang anak sekolah menyambut Presiden di pinggir jalan. Prabowo merasa kasihan kepada anak sekolah yang menunggu lama di bawah terik matahari. Tadi saya mendarat dan perjalanan ke sini, terima kasih saya disambut oleh rakyat dan banyak anak-anak sekolah. Saya terkesan, tapi saya kasihan juga mereka berdiri lama di panas. Sehingga saya minta Sekretaris Kabinet nanti tolong dibuat surat ke semua bupati, wali kota, kalau seandainya saya kunjungan kerja, mohon anak-anak sekolah tidak perlu nyambut saya di pinggir jalan. Biarlah mereka di sekolah masing-masing. Kalau mereka mau lihat bisa mungkin dari TV, dan kalau saya mau periksa, saya akan masuk ke ruang kelas saja. Daripada saya paham
Dan memang kalau memang tidak terlalu panas atau tidak terlalu lama, mereka menunggu, saya juga tidak ada masalah. Saya senang melihat mereka. Tiap kali saya lihat wajah-wajah rakyat, wajah-wajah anak-anak, itu saya juga tambah semangat, saya tambah muda. Karena energi dari mereka. Tapi saya kasihan kalau mereka tunggu lama di panas terik matahari, dan ini juga saya khawatir nanti bisa mengurangi waktu jam sekolah mereka. Tapi saya sangat terkesan, saya sangat terharu atas sambutan-sambutan itu. Hanya saya berpikir kasihan kalau mereka terlalu lama menunggu, dan kadang-kadang konvoi saya lajunya cepat sehingga saya nggak ada waktu untuk berdiri menyambut mereka. Ya, jadi ini saya mohon para bupati untuk selanjutnya, dan untuk bupati di seluruh Indonesia, wali kota, kalau saya datang tidak perlu anak-anak sekolah untuk dikerahkan. TNI menggelar latihan bersama kelompok depan operasi lintas udara atau KDOL di Bandara Depati Amir, Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Latihan bersama ini dihadiri langsung oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto bersama sejumlah petinggi Matra TNI yang meninjau kesiapan pasukan di lapangan. TNI mengerahkan unsur terbaiknya pemirsa untuk melaksanakan simulasi operasi lintas udara, termasuk penguatan kendali depan dan penetapan dropping zone. Latihan digelar pada malam hari dengan melibatkan 23 penerjun dari Matra 1 dan Brigif 18. Latihan KDOL ini juga merupakan bagian dari tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penanganan tambang ilegal di Kepulauan Bangka Belitung. Alhamdulillah seluruhnya berjalan lancar. KDOL ini adalah unsur komando dan kendali dalam suatu operasi Linut. Kemudian secara umum tugasnya adalah mengamankan, kemudian melaksanakan clearance dan pengendalian terhadap operasi Linut sebelum unsur-unsur besar mendarat. Beralih ke kabar lainnya, pemirsa, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno resmi membuka Jakarta Intellectual Property Market atau GIPM 2025. Ajang perdana ini diharapkan menjadi wadah kolaborasi antara para pencipta karya intelektual dengan berbagai pelaku industri. Dalam acara tersebut, Wakil Gubernur Jakarta mengajak para kreator untuk berkontribusi dalam merancang 3 identitas visual yang dibutuhkan Pemprov Jakarta, yakni logo Jakarta, logo 500 tahun Jakarta, dan logo Enjoy Jakarta. Tahun ini GIPM mempertemukan 28 eksibitor yang menampilkan 100 karya kekayaan intelektual dari dalam maupun luar negeri. Hal ini dipandang sebagai sinyal positif terhadap kualitas dan pengakuan karya kreatif lokal. Pemerintah DKI tentu berkomitmen untuk memperkuat ekosistem film atau IP Jakarta dengan membuka lebih banyak ruang kolaborasi, memperluas pasar, memberikan fasilitas kemitraan dengan brand dan manufaktur. Nah, jadi penguatan ini juga dapat membuka lapangan pekerjaan. Semoga ya kembali lagi industri ini bisa terus berkembang, bisa terus diapresiasi, orang masyarakat luas itu bisa lebih melek KI, ya kan, kekayaan intelektual. Kita ke kabar dari Aceh, pemirsa. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri memusnahkan ladang ganja seluas 51,75 hektar di Kabupaten Gayo Lues, Aceh. Temuan ladang ganja ini merupakan hasil pengembangan dari penangkapan 2 tersangka di Deli Serdang, Sumatera Utara. Ladang ganja ini, pemirsa, tersembunyi di dalam hutan di area perbukitan di Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues. Ladang ganja ini terbagi 26 titik, di mana estimasi berat tanaman ganja siap panen ini mencapai 338 ton.
Dari 26 titik ladang ini, Direktorat Tindak Pidana Bareskrim Polri memusnahkan dengan cara dicabut dan dibakar sebanyak 1,9 juta batang tanaman ganja. Pemusnahan ini dilakukan agar ganja siap panen tidak dapat diedarkan. Kementerian Haji dan Umroh menegaskan pembagian kuota haji reguler antar provinsi pada penyelenggara Haji 2026 mengusung prinsip berkeadilan dan proporsionalitas. Komisi 8 DPR RI mengadakan rapat bersama dengan Kementerian Haji dan Umroh pada Selasa kemarin. Pada pertemuan itu, pemirsa, Komisi 8 membahas mengenai persiapan pelayanan haji 2026. Kabar dari Gedung Senayan tadi, pemirsa, menutup jumpa kita dalam program Kabar Merah Putih hari ini. Saya Fahade ini mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.